Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Dr. Arif G. Wiryawan bersyukur dapat kembali menjumpai sahabat-sahabat semua walaupun lewat suara ya. Menyapa sahabat-sahabat semua lewat Dok Arif Podcast. Sahabat-sahabat Dok Arif, seperti biasa, saya ingin tahu gimana kabarnya sahabat-sahabat Dok Arif. Gimana kabarnya sahabat-sahabat Dok Arif hari ini? Semoga sahabat-sahabat selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu ada dalam keberkahan dan lindungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap semangat ya. Sahabat Dok Arif yang baik, insya Allah mulai Siniar Dok Arif Podcast episode kali ini dan seterusnya, Dok Arif Podcast berkomitmen ingin membantu sahabat-sahabat Dok Arif yang memiliki usaha kecil atau jualan seperti itu untuk dipromosikan jualannya, usahanya di setiap episode Dok Arif Podcast dengan gratis. Tentunya nanti produk yang kita bantu promosi di Dok Arif Podcast itu sesuai dengan visi misi kita untuk memberikan edukasi kesehatan seperti itu ya sahabat-sahabat Dok Arif. Nah, untuk di episode kali ini saya akan promosikan produk jualan dari Kang Agus Heri. Kang Agus Heri ini ada di Karawang dan produk yang beliau jual adalah produk kopi kemasan. Brandnya adalah Ageju Kopi. A-G-H-E-J-U Kopi. Ageju Kopi. Ageju Kopi ini adalah jenis kopi Robusta dari Lampung. Satu kantung kemasannya 200 gram dan harganya 30.000. Khususnya untuk sahabat-sahabat Dok Arif yang ada di wilayah Karawang dan sekitarnya, atau yang di luar Karawang juga bisa, karena Kang Agus Heri ini melayani juga penjualan online seperti itu, bisa dikirim ya sahabat-sahabat. Bisa langsung mengontak Kang Agus Heri di nomor telepon 0811 132 658. Sekali lagi 0811 132 658. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif. Semoga berkah apabila ada sahabat-sahabat Dok Arif yang saat ini sedang jualan atau sedang mencari nafkah dalam bentuk apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, di Siniar Dok Arif Podcast kali ini saya masih akan bahas tema edukasi di seputaran pandemi COVID-19. Nah, di podcast kali ini saya akan ngobrol bareng sahabat-sahabat Dok Arif tentang satu tema, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Gimana sahabat-sahabat Dok Arif? Setuju kita bahas tema tentang vaksinasi COVID-19 ini? Oke, kalau setuju kita lanjut ya. Sahabat-sahabat Dok Arif, seperti di Siniar Dok Arif Podcast sebelumnya, saya suka membuka obrolan, membuka diskusi dengan sahabat-sahabat semua dengan pertanyaan. Nah, untuk kali ini saya juga akan buka diskusi kita, akan buka obrolan kita tentang tema vaksin COVID-19 ini juga dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebenarnya perlu nggak sih kita divaksin untuk melawan COVID-19 ini? Nah, sahabat-sahabat Dok Arif, pertanyaan tentang vaksin COVID-19 tadi sesungguhnya adalah gambaran nyata, realita yang ada di masyarakat kita saat ini. Bisa sahabat-sahabat saksikan sendiri, banyak masyarakat di sekitar kita yang masih ragu-ragu ketika diajak, ketika dihimbau untuk melakukan vaksin COVID-19. Banyak berbagai macam alasan dikemukakan, namun sebetulnya vaksinasi untuk COVID-19 ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memperpendek pandemi ini. Bahkan kalau bisa pandemi ini bisa segera berakhir gitu ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat Dok Arif, untuk menjawab pertanyaan tentang vaksinasi COVID,
Saya akan bahas dulu tentang apa itu sistem imun. Karena sistem imun ini akan berkaitan erat dengan vaksinasi COVID-19 tadi. Saya coba ambil referensi dari sebuah artikel yang dimuat di website hopkinsmedicine.org. Judul artikelnya adalah The Immune System atau sistem imun, ya, sistem imunitas tubuh. What is the immune system? Apa itu sistem imun atau apa itu sistem imunitas tubuh? Sistem imun atau sistem imunitas tubuh itu adalah salah satu dari sistem yang ada di dalam tubuh kita yang fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari para penyusup. Nah, apa nih penyusupnya? Penyusupnya adalah mikroorganisme. Jadi makhluk-makhluk kecil ya, makhluk-makhluk mikroskopis disebutnya. Contohnya bakteri, virus, jamur, atau zat-zat beracun. Sahabat-sahabat Dok Arif, sistem imunitas tubuh ini sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melengkapi kita manusia sebagai salah satu ciptaannya dengan satu unit khusus gitu ya, perlindungan. Kalau negara itu semacam militernya lah, tentaranya. Jadi kalau negara Indonesia itu sistem imun itu adalah TNI-nya, kurang lebih seperti itu. Yang ketika ada mikroorganisme yang berpotensi patogen, jadi berpotensi untuk menimbulkan gangguan, menimbulkan penyakit, itu dengan pasukan sistem imun yang kita miliki, itu bisa langsung diserang, kemudian dieliminasi, dihilangkan gitu. Sahabat-sahabat, sistem imun yang ada di dalam tubuh kita ini setidaknya ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem imun yang alamiah. Sistem imun alamiah ini adalah sistem imun yang sudah ada sejak kita lahir, dan ada yang namanya adaptive immune system atau sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini adalah sistem imun yang akan aktif ketika tubuh kita terpapar oleh mikroorganisme, seperti itu. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, kalau kita boleh ibaratkan seperti pertempuran gitu ya, sahabat-sahabat, dan kita punya dua kelompok tentara gitu, ada yang tentara sistem imun yang alamiah dan ada tentara sistem imun yang adaptif tadi. Mana yang mau kita gunakan untuk melawan COVID-19 ini? Nah, untuk melawan COVID-19 ini kita butuh dua-duanya. Kita butuh sistem imun yang alamiah dan kita juga butuh sistem imun adaptif. Kita nanti akan lebih banyak berbicara tentang sistem imun adaptif ya, kalau kita kaitkan nanti dengan pertanyaan soal vaksin COVID-19. Sistem imun adaptif ini sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini karena virus penyebab COVID-19 ini adalah mikroorganisme yang baru, seperti itu. Jadi tubuh kita perlu dilatih. Tentara militer kita, pasukan khusus kita perlu dilatih untuk mengenali si virus itu, gitu. Untuk mengenali virus COVID-19 itu, untuk kemudian bisa dikenali, diidentifikasi, kemudian ketika memang virusnya nanti masuk, tubuh kita atau sistem imun kita langsung bisa merespon dan menyerang si virus itu, sehingga akhirnya bisa diputus mata rantai infeksinya, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif, di sini sesungguhnya vaksin COVID-19 itu berperan. Vaksin COVID-19 itu ibarat media latihan bagi sistem imun tubuh kita, bagi sistem imun adaptif yang ada di dalam tubuh kita, untuk nantinya ketika sudah terlatih dapat dengan mudah mengenali, mengidentifikasi dan merespon dengan memberikan serangan gitu ya kepada virus COVID-19 yang masuk. Sahabat-sahabat Dok Arif, ada satu ilustrasi yang cukup sederhana untuk menggambarkan bagaimana fungsi vaksin yang melatih sistem imun tubuh kita. Ilustrasi ini saya dapatkan dari satu video edukasi 1 menit yang dibuat oleh salah satu guru saya. Beliau adalah
Dr. Gigi Iren Adiatmaka, salah satu peneliti senior di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan juga Direktur Global Oral Health Interest Group, Consortium of Universities for Global Health. Sahabat-sahabat Dok Arif nanti bisa searching di Instagram, akun Instagram beliau @iren_adiatmaka, Irene_adiatmaka. Beliau sangat interest di mikrobiom atau flora normal yang ada di dalam tubuh kita. Silakan nanti sahabat-sahabat bisa lihat di akun Instagram beliau, ada postingan-postingan edukasi dari beliau tentang mikrobiom. Insya Allah mungkin suatu saat kita coba angkat juga tentang tema mikrobiom ini dan hubungannya dengan COVID-19. Mungkin di Dok Arif Podcast yang berikutnya ya sahabat-sahabat. Kita kembali fokus ke vaksin COVID-19. Jadi ilustrasi yang dibuat oleh Dr. Gigi Iren di situ, vaksin COVID-19 ini seperti halnya kita mengajarkan kepada anak kita bagaimana cara berhitung. Jadi ketika di dunia nyata dengan kemampuan berhitungnya, anak-anak kita tidak akan kesulitan kalau dia harus belanja ke warung misalkan, membeli jajanan dan sebagainya seperti itu. Seperti itulah juga sebetulnya sistem imun dilatih oleh vaksinasi. Khususnya dalam hal ini adalah vaksin COVID-19. Jadi vaksin COVID-19 itu ibarat mengajarkan sistem imun kita agar nanti dapat memberikan respon yang tepat ketika memang ada virus COVID-19 yang benerannya gitu masuk. Namun dalam proses vaksin COVID-19 ini mengajari sistem imun kita, itu bisa jadi ada perbedaan respon dari setiap sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang bisa merespon dengan baik, latihan dari vaksin ini, ada yang merespon dengan lambat, ada yang mungkin juga tidak merespon gitu. Makanya ketika sudah divaksin, setiap orang itu memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap COVID-19 atau virus COVID-19 yang masuk ketika memang dia terpapar. Jadi memang fungsi vaksin ini sebetulnya memang tidak bisa 100% diandalkan untuk mengatasi COVID-19. Vaksin ini hanyalah bagian dari ikhtiar kita bagaimana untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini, kemudian diharapkan nanti terbentuknya namanya herd immunity. Dan tujuan akhirnya ketika sudah terbentuk herd immunity di masyarakat kita, diharapkan pandemi COVID-19 bisa berakhir. Namun perlu diingat sahabat-sahabat Dok Arif, bahwa vaksinasi ini hanyalah tadi ya, salah satu bagian ikhtiar saja. Protokol kesehatan yang selama ini sudah kita ikhtiarkan bersama, itu harus tetap dilakukan. Dari ilustrasi yang dibuat oleh Dr. Gigi Iren Adiatmaka tadi, sahabat-sahabat Dok Arif bisa bayangkan bagaimana bila sistem imun kita tidak dilatih untuk menghadapi virus COVID-19, alias tidak divaksin gitu. Sedangkan ketika kita divaksin sekalipun, itu ternyata sistem imun kita bisa berpeluang merespon dengan respon yang berbeda-beda. Ada yang bisa merespon dengan cepat, ada yang tadi juga sudah saya sebutkan ya, merespon dengan lambat, atau mungkin belum berespon seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif Podcast, kesimpulannya adalah pertanyaan tentang perlukah kita divaksin, maka jawabannya adalah perlu. Ini adalah salah satu bagian ikhtiar kita untuk segera endgame ya, endgame this pandemic gitu, segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Namun tetap jangan lupa untuk terus berikhtiar menerapkan protokol kesehatan yang sudah selama ini kita lakukan seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi seimbang, agar kita juga menguatkan sistem imun alamiah kita seperti itu. Kemudian yang terpenting juga tetap saya ingatkan selalu dalam setiap akhir podcast, Dok Arif Podcast, kuatkan keimanan kita. Karena dengan keimanan yang kuat, insya Allah akan membantu sistem imun kita lebih kuat lagi.
So, sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah sampai di akhir dari Dok Arif Podcast episode tentang vaksinasi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa buat sahabat-sahabat Dok Arif yang saya yakin selalu antusias untuk mengikuti setiap episode dari Senior Dok Arif Podcast. Bila sahabat-sahabat Dok Arif mendapatkan manfaat dari episode-episode Dok Arif Podcast, terutama di episode kali ini tentang vaksinasi COVID-19, silakan di-share kepada sahabat-sahabat yang lain, agar sahabat-sahabat yang lain juga dapat mendapatkan manfaat yang sama. Tentunya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian silakan kirimkan komentar atau masukan, saran di kolom komentar. Tulis saja di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan juga ditulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf karena kali ini studio Dok Arif Podcast agak sedikit ada di tepi jalan raya, jadi di latar belakang terdengar suara-suara ya kendaraan yang lewat. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di Dok Arif Podcast berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.